Sebelum kalian menyaksikan video kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Mutia Fizo. Saya Raisa Sarah Alfa Uyun. Saya Diputu Cintia Dewi. Saya Willy Anugrah Pratama. Saya Fajar Samudra. Selamat menyaksikan video kami. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan PESDIO-code dari program sistem pemesanan kantin yang telah kami buat. PESDIO-code merupakan bentuk penulisan algoritma yang digunakan untuk menggambarkan alur logika program secara sederhana, terstruktur, dan mudah dipahami oleh manusia, sebelum diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman seperti C++. Tujuan dari pembuatan PESDIO-code ini adalah agar kita dapat memahami alur berpikir program, mulai dari input, proses, hingga output, tanpa terikat pada aturan sintaks bahasa pemrograman tertentu. Program ini diawali dengan deklarasi program bernama Sistem Pemesanan Kantin. Nama ini dipilih karena mencerminkan fungsi utama program, yaitu menangani proses pemesanan di kantin. Setelah itu, terdapat bagian deklarasi variabel yang berfungsi untuk mendefinisikan seluruh data yang akan digunakan selama program berjalan. Beberapa variabel penting yang digunakan antara lain role yang berfungsi untuk menentukan jenis pengguna, apakah sebagai pelanggan atau sebagai kasir. Kemudian, terdapat variabel jumlah menu yang menyimpan jumlah menu yang tersedia. Pilihan menu untuk menyimpan menu yang dipilih pengguna, serta QTI untuk menyimpan jumlah pesanan. Selain itu, terdapat variabel bertipe menarik seperti total, diskon, total dikurang bayar, dan kembalian yang digunakan dalam proses perhitungan harga dan pembayaran. Program ini juga menggunakan array, menu nama, dan menu harga. Array ini berfungsi untuk menyimpan daftar nama menu dan harga menu, sehingga menu dapat dikelola secara dinamis. Misalnya, ditambah, diubah, atau dihapus oleh kasir. Setelah deklarasi, program masuk ke bagian deskripsi algoritma, yang diawali dengan proses inisialisasi menu awal. Pada tahap ini, beberapa menu, makanan, dan minuman dimasukkan ke dalam array, seperti nasi goreng, ayam bakar, sate ayam, mie goreng, es teh, dan es jeruk, lengkap dengan harga masing-masing. Selanjutnya, program meminta pengguna untuk memilih role user, yaitu sebagai pelanggan atau kasir. Jika input yang dimasukkan tidak sesuai dengan pilihan yang tersedia, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan program. Setelah role valid, program masuk ke perulangan utama pemesanan. Pada bagian ini, sistem akan terus berjalan selama pengguna masih ingin melakukan pemesanan. Di dalam perulangan tersebut, sistem menampilkan daftar menu beserta harga, kemudian menunggu input pilihan menu dari pengguna. Jika role yang dipilih adalah kasir, maka sistem menyediakan fitur tambahan, yaitu menambahkan menu baru, mengubah harga menu, dan menghapus menu. Fitur ini memungkinkan kasir mengelola data menu secara langsung melalui program. Jika role yang dipilih adalah pelanggan, maka
sistem akan memproses pemesanan dengan meminta jumlah pesanan, menghitung total harga berdasarkan menu dan jumlah yang dipilih. Lalu, menghitung diskon apabila memenuhi syarat tertentu. Setelah ini, sistem menghitung total pembayaran dan masuk ke tahap pembayaran. Pada tahap ini, sistem akan memvalidasi apakah uang yang dibayarkan oleh pelanggan mencukupi atau tidak. Jika uang tidak mencukupi, sistem akan menampilkan pesan pembayaran gagal dan memberikan pilihan kepada pengguna untuk memesan ulang atau keluar dari program. Namun, jika pembayaran berhasil, sistem akan menghitung kembalian dan menanyakan apakah pengguna ingin melakukan pemesanan kembali. Dengan demikian, SDIOcode ini telah menggambarkan seluruh alur logika program secara lengkap dan terstruktur sebelum diimplementasikan ke dalam kode program C++. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart dari sistem pemesanan kantin. Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur kerja program dalam bentuk visual menggunakan simbol-simbol standar, sehingga alur proses dapat lebih mudah dipahami. Flowchart ini dimulai dari simbol mulai yang menandakan awal dari program. Setelah itu, alur dilanjutkan ke proses login role, di mana pengguna memilih peran sebagai pelanggan atau petugas kantin. Selanjutnya, terdapat simbol keputusan role atau user yang membagi alur program menjadi dua cabang utama, yaitu cabang pelanggan dan cabang petugas kantin. Pada cabang pelanggan, proses dimulai dari input pesanan, kemudian dilanjutkan ke proses hitung total harga. Setelah total harga dihitung, pengguna diminta untuk memasukkan uang pembayaran. Setelah itu, terdapat simbol keputusan uang lebih besar atau sama dengan total harga. Jika kondisi terpenuhi, maka sistem akan terhitung kembalian dan menampilkan struk pembayaran. Kemudian program berakhir. Namun, jika uang yang dimasukkan tidak mencukupi, sistem akan menampilkan proses pembayaran gagal. Setelah itu, sistem menanyakan apakah pengguna ini memesan ulang. Jika iya, alur kembali ke input pesanan. Dan jika tidak, maka program akan selesai. Pada cabang petugas kantin, alur program mengarah ke proses input atau update menu. Di sini, kasir dapat mengubah nambah menu baru, mengubah harga menu, dan menghapus menu. Setelah itu, sistem menanyakan apakah kasir ingin melakukan input ulang. Jika iya, alur kembali ke proses pengelolaan menu. Jika tidak, maka program akan selesai. Dengan flowchart ini, alur program lebih jelas, sistematis, dan mudah dipahami karena setiap proses, keputusan, dan perulangan ditampilkan secara visual. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan struktur dasar dan bagian awal dari kode program C++ pada sistem pemesanan kantin. Program diawali dengan pemanggilan library IOStream dan string. Library IOStream digunakan untuk proses input dan output, seperti cin dan cout. Sedangkan string digunakan untuk menyimpan data teks seperti nama menu. Selanjutnya, terdapat deklarasi struct menu. Struct ini berfungsi sebagai tipe data bentukan yang digunakan untuk menyimpan dua informasi penting, yaitu nama menu dan harga menu. Dengan menggunakan struct, data menu menjadi lebih terorganisir dan mudah dikelola.
Setelah itu, program mendeklarasikan array makanan dan minuman dengan ukuran maksimum 100 data. Array ini digunakan untuk menyimpan daftar menu makanan dan minuman yang tersedia di kantin. Selain array, terdapat juga variabel jumlah makanan dan jumlah minuman yang berfungsi untuk menyimpan jumlah menu makanan dan minuman yang aktif digunakan. Program ini juga memiliki fungsi hitung diskon. Fungsi ini digunakan untuk menghitung potongan harga secara otomatis berdasarkan total belanja pelanggan. Jika total belanja lebih dari atau sama dengan Rp50.000, maka pelanggan akan mendapatkan diskon 10%. Jika total belanja lebih dari atau sama dengan Rp30.000, maka pelanggan mendapatkan diskon 5%. Jika tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka tidak ada diskon yang diberikan. Penggunaan fungsi ini bertujuan agar proses perhitungan diskon menjadi lebih rapi, terstruktur, dan tidak perlu ditulis berulang kali di dalam program utama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi pendukung, yaitu fungsi cetak struk, penyimpanan ke file, serta menu admin. Fungsi cetak struk digunakan untuk menampilkan detail transaksi ke layar. Informasi yang ditampilkan meliputi nama menu yang dipesan, jumlah pesanan, total harga, diskon, total pembayaran, uang yang dibayarkan, serta kembalian. Setelah itu, terdapat fungsi simpanan file yang berfungsi untuk menyimpan data. Struk ke dalam file teks bernama struk pesanan.txt. Fungsi ini menggunakan konsep file handling dengan file, sehingga setiap transaksi akan tercatat secara permanen. Selanjutnya, terdapat fungsi tampilkan menu yang berfungsi menampilkan daftar makanan dan minuman. Menu yang ditampilkan secara terpisah agar pengguna dapat melihat dengan jelas mana makanan dan mana minuman. Fungsi berikutnya adalah menu admin, yang digunakan khusus oleh petugas kantin atau kasir. Di dalam menu ini, kasir dapat menampilkan menu, menambah menu baru, menghapus menu, dan mengubah harga menu. Pada fitur tambahan menu, kasir dapat memilih apakah menu yang ditambah termasuk makanan atau minuman. Data menu baru kemudian disimpan ke dalam array yang sesuai. Pada fitur hapus menu, sistem akan menggeser data array agar tidak ada data kosong setelah menu dihapus. Semua fitur dalam menu admin menggunakan percabangan dan perulangan, sehingga kasir dapat terus mengelola menu sampai memilih opsi keluar. Fungsi main dan alur pemesanan. Pada bagian terakhir ini, saya akan menjelaskan fungsi utama atau fungsi main dari program sistem pemesanan kantin. Di dalam fungsi main, program terlebih dahulu menginisialisasi data awal menu makanan dan minuman, seperti nasi goreng, ayam bakar, mie ayam, es teh, es jeruk, dan kopi, beserta harganya masing-masing. Setelah itu, sistem menampilkan halaman awal dan meminta pengguna memilih role, apakah sebagai pelanggan atau petugas kantin. Jika pengguna memilih sebagai petugas kantin, maka sistem akan langsung mengarahkan ke menu admin untuk mengelola data menu. Selanjutnya, program masuk ke proses pemesanan menggunakan perulangan do while. Pada proses ini, sistem menampilkan menu, meminta pengguna memilih menu dan jumlah pesanan, lalu menentukan apakah menu yang dipilih termasuk makanan atau minuman. Setelah itu, sistem menghitung total harga berdasarkan jumlah pesanan, menghitung diskon menggunakan fungsi hitung diskon, dan menentukan total pembayaran.
Pada tahap pembayaran, sistem memeriksa apakah uang yang dibayarkan mencukupi. Jika tidak mencukupi, maka sistem menampilkan pesan pembayaran gagal dan menawarkan pilihan untuk memesan ulang. Jika pembayaran berhasil, sistem akan menghitung kembalian, menampilkan struk pembayaran, serta menyimpan data transaksi ke dalam file. Terakhir, sistem menanyakan apakah pengguna ingin melakukan pemesanan kembali atau tidak. Jika tidak, program akan menampilkan pesan terima kasih dan berhenti. Dengan demikian, fungsi main berperan sebagai pusat kendali dari seluruh alur program sistem pemesanan kantin. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan demo dari program sistem pemesanan kantin yang telah kami buat menggunakan bahasa pemrograman C++. Pada tampilan awal, program menampilkan pesan sambutan "Selamat datang di sistem kantin", kemudian meminta pengguna untuk memilih jenis pengguna, yaitu sebagai pelanggan atau petugas kantin. Untuk demo kali ini, kami akan memilih peran sebagai pelanggan. Setelah memilih role pelanggan, sistem akan langsung menampilkan daftar menu makanan dan minuman yang tersedia di kantin. Pada layar terlihat daftar makanan seperti nasi goreng, ayam bakar, dan mie ayam, serta daftar minuman seperti es teh, es jeruk, dan kopi, lengkap dengan harga masing-masing. Selanjutnya, pengguna diminta untuk memilih nomor menu yang ingin dipesan dan memasukkan jumlah pesanan. Setelah data pesanan dimasukkan, sistem akan secara otomatis menghitung total harga. Kemudian menghitung diskon apabila total belanja memenuhi syarat, dan menampilkan total pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan. Berikutnya, sistem meminta pengguna untuk memasukkan uang pembayaran. Jika uang yang dimasukkan kurang dari total pembayaran, maka sistem akan menampilkan pesan pembayaran gagal, uang tidak cukup, dan memberikan pilihan kepada pengguna untuk melakukan pemesanan ulang atau keluar dari program. Namun, jika uang yang dimasukkan mencukupi, maka sistem akan menghitung kembalian secara otomatis. Setelah itu, sistem akan menampilkan struk pembayaran yang berisi informasi menu yang dipesan, jumlah pesanan, total harga, diskon, total pembayaran, uang bayar, dan kembalian. Selain ditampilkan di layar, struk pembayaran juga disimpan ke dalam file teks bernama struk_pesanan.txt, sehingga data transaksi dapat disimpan sebagai arsip. Setelah proses transaksi selesai, sistem akan menanyakan apakah pengguna ingin melakukan pemesanan lagi. Jika pengguna memilih ya, maka sistem akan kembali menampilkan menu. Jika memilih tidak, maka program akan berakhir. Dengan demo ini, dapat dilihat bahwa program mampu menjalankan proses pemesanan secara lengkap, mulai dari pemilihan menu hingga pencetakan dan penyimpanan struk pembayaran. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.